Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirotun Najwa Salsabila dengan NIM 2348201067. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang patofisiologi sistem saraf manusia dan penyakitnya. Nah, untuk yang pertama ini kita akan mengenal apa sih sistem saraf manusia. Jadi, sistem saraf adalah kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengordinasikan seluruh kegiatan tubuh, seperti berjalan, berbicara, menelan, berpikir, merespon keadaan darurat, dan mengingat. Nah, sistem saraf ini juga merupakan sistem kompleks dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab atas pengiriman sinyal-sinyal saraf untuk mengatur fungsi-fungsi tubuh yang berbeda. Nah, ini terdiri dari otak, tulang sumsum belakang, dan juga saraf tepi, yang mana ini berperan penting dalam mengontrol gerakan tubuh, persepsi sensorik, pikiran, emosi, dan juga fungsi-fungsi lainnya. Selanjutnya yaitu sel saraf, yang mana sel saraf ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada neuron sensorik, kedua neuron motorik, dan ketiga itu ada sel saraf intermediate atau interneuron. Oke, yang pertama itu neuron sensorik, yang mana neuron sensorik atau aferen ini berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor atau alat-alat indera ke pusat susunan saraf. Pusat susunan saraf ini terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Nah, saraf sensorik ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar tubuh yang kemudian disampaikan ke otak. Kemudian ada neuron motorik, yang mana neuron motorik atau sel saraf eferen adalah sel saraf yang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak atau sumsum tulang belakang menuju efektor atau otot-otot dan kelenjar-kelenjar di seluruh tubuh. Nah, neuron motorik atau eferen ini berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor atau alat-alat tubuh. Yang terakhir itu ada sel saraf intermediate atau interneuron, yang mana interneuron ini hanya ditemukan pada sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan satu neuron dengan neuron lainnya. Interneuron ini menyampaikan informasi dari satu neuron, baik neuron sensorik maupun motorik, ke neuron lainnya. Nah, untuk selanjutnya ini ada sistem saraf pusat. Yang pertama itu adalah otak. Otak merupakan pusat pengendali utama sistem saraf yang terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Nah, otak ini berfungsi untuk mengatur berbagai fungsi tubuh termasuk persepsi sensorik, gerakan motorik, emosi, dan fungsi kognitif. Nah, bisa kita lihat di sini yang warna biru yaitu adalah lobus frontal, yang mana lobus frontal ini adalah lobus terbesar dari 4 lobus utama otak pada mamalia dan terletak di bagian depan setiap hemisfer otak. Nah, ini berfungsi sebagai untuk mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, emosi, kepribadian, dan berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Selanjutnya itu ada lobus parietal, yang mana lobus parietal ini terletak di belakang lobus frontal yang berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan juga berfungsi untuk mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan juga arah. Terus selanjutnya itu ada lobus temporal, yang mana lobus temporal ini adalah kawasan korteks otak besar yang terletak di bawah sulcus lateral di kedua belahan serebral otak mamalia. Ini berperan memperkuat ingatan visual, memproses input indera, memahami bahasa, menyimpan ingatan baru, dan emosi. Kemudian yang terakhir itu lobus occipital, itu terletak di bagian belakang otak yang berfungsi untuk mengendalikan fungsi penglihatan. Nah, yang kedua adalah sumsum tulang belakang, yang mana sumsum tulang belakang ini terletak di dalam tulang belakang yang berperan sebagai komunikasi antara otak dan tubuh lainnya. Ini mengirimkan sinyal saraf dari otak ke tubuh dan sebaliknya.
Berikutnya itu adalah penyakit dalam sistem saraf pusat. Nah, di sini saya kasih contoh adalah penyakit stroke. Yang mana stroke ini adalah suatu kondisi medis darurat yang terjadi ketika aliran darah ke bagian otak terganggu atau terhenti, yang mengakibatkan kerusakan pada sel-sel otak karena kekurangan oksigen dan nutrisi. Jadi di sini ada dua jenis utama stroke. Yang pertama itu ada stroke iskemik atau tersumbat. Ini merupakan jenis stroke yang paling umum. Terjadi ketika arteri yang memasok darah ke otak tersumbat atau tersendat, yang mengakibatkan aliran darah terhalangi. Nah, stroke iskemik ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu trombotik dan emboli. Trombotik ini terjadi ketika bekuan darah atau trombus terbentuk di dalam arteri otak yang menyumbat aliran darah. Nah, kalau emboli itu terjadi ketika bekuan darah atau pecahan plak dari bagian lain tubuh seperti bagian jantung itu terbawa oleh aliran darah ke otak dan menyumbat arteri di sana. Nah, untuk jenis yang kedua itu adalah stroke hemorrhagic atau pecah. Ini terjadi ketika arteri di otak pecah atau bocor yang menyebabkan perdarahan di dalam atau di sekitar otak. Nah, stroke ini juga terbagi menjadi dua, yaitu intracerebral dan subarachnoid. Nah, yang pertama itu terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan darah merembes ke otak. Terus yang kedua itu terjadi ketika perdarahan terjadi di ruang antara otak dan tengkorak. Nah, adapun gejala stroke, yang mana gejala stroke ini dapat bervariasi. Itu tergantung pada lokasi atau tingkat keparahan kerusakan otak. Nah, gejala umum stroke ini ada kesulitan berbicara atau memahami kata-kata, kemudian kesulitan berjalan atau mengkoordinasikan gerakan, terus kebas atau kelemahan di wajah, di lengan, di kaki, terutama pada satu sisi lain. Nah, untuk faktor risikonya itu ada hipertensi, kemudian merokok, diabetes, obesitas, konsumsi alkohol yang berlebihan, hiperlipidemia, dan riwayat keluarga dengan stroke. Nah, ini selanjutnya ada sistem saraf otonom, yang mana sistem saraf otonom ini adalah bagian dari sistem saraf yang mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari, seperti detak jantung, pernapasan, pencernaan, dan kontrol suhu tubuh. Selanjutnya, ini ada bagian utama sistem saraf otonom. Yang pertama itu sistem saraf simpatik. Itu untuk berfungsi menyebabkan respon fight or flight atau bertempur atau melarikan diri dalam situasi stres atau bahaya, meningkatkan denyut jantung, menstimulasi pelepasan glukosa dari hati, memperluas pembuluh darah ke otot, rangka, dan meningkatkan tekanan darah. Nah, contoh aktivasi dari saraf simpatik ini yaitu ketika Anda menghadapi situasi stres seperti kecelakaan mobil atau ancaman fisik, sistem saraf simpatis akan meningkatkan denyut jantung dan mengalirkan darah ke otot-otot untuk membantu Anda melarikan diri atau melawan bahaya. Nah, yang kedua itu sistem saraf parasimpatis, yang mana berfungsi untuk bertanggung jawab untuk merestorasi tubuh ke keadaan normal setelah situasi stres, yang mana memperlambat denyut jantung, meningkatkan aktivitas pencernaan, dan mengizinkan tubuh untuk beristirahat dan menerima makanan. Contoh aktivasinya itu setelah Anda mengatasi situasi stres, sistem saraf parasimpatis ini akan berfungsi untuk menurunkan denyut jantung dan mengembalikan tubuh ke keadaan tenang dan rileks. Nah, ini contoh dari penyakit sistem saraf otonom, yaitu gangguan ritme jantung atau aritmia. Aritmia ini adalah gangguan irama atau kecepatan detak jantung yang normal. Nah, gejalanya itu yaitu detak jantung yang tidak teratur, jantung berdebar-debar atau berdetak lambat, kemudian pusing, nyeri dada, dan sesak napas. Nah, faktor risikonya itu yaitu ada faktor genetik, usia lanjut, penyakit jantung lainnya, hipertensi, merokok, konsumsi alkohol berlebihan, konsumsi kafein berlebihan, dan obesitas. Untuk yang terakhir itu adalah sistem saraf tepi, yang mana sistem saraf tepi atau saraf perifer ini adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi ini berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumbu tulang belakang ke seluruh organ tubuh.
Nah, di sini ada gangguan neuropati yang mana ini adalah contoh dari penyakit sistem saraf tepi. Nah, neuropati ini merujuk pada kerusakan pada saraf tepi yang dapat mengakibatkan gangguan dalam transmisi sinyal saraf antara otak dan bagian tubuh lainnya. Gejalanya itu bervariasi tergantung pada gejala pada jenis neuropatinya, tetapi dapat mencakup seperti kesemutan, nyeri, kelemahan otot, gangguan sensorik seperti mati rasa atau sensasi terbakar. Untuk faktor risikonya itu ada diabetes, infeksi, paparan zat beracun, riwayat keluarga, dan yang terakhir itu penyakit autoimun. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.